أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب. Sahabatku, saudaraku yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang lebih indah, yang lebih elok untuk saya mulai majlis ilmu ini selain memanjatkan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa saya kata bersyukur dari lubuk hati paling dalam? Tadi saya sempat bincang dengan saudara saya di bawah tadi, macam nak menangis rasanya. Kenapa? Berapa ramai orang Islam di kawasan sini, hanya berapa orang yang Allah panggil datang ke rumah dia. Saya selalu membuat sebuah contoh yang paling mudah. MP kalau nak mengundang orang datang ke rumahnya, dia akan pilih orangnya. Pasti orang yang kenal, dia kenal, dan orang yang dekat dengan dia. Kalau dia tak kenal dan tidak dekat, apalagi yang suka membantah cakap dia, dia takkan panggil datang ke rumah dia. Ya kan? Jadi MP saja panggil orang datang ke rumahnya pun dia pilih-pilih mana orang yang dekat dengan dia. Apatah lagi Allah. Allah panggil orang datang ke rumahnya, itu pasti orang yang dekat dengan Allah, pasti orang yang kenal dengan Allah, maka dia panggil. Inilah saya katakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah undang kita datang ke rumahnya. Dan ini tidak semua hamba Allah diberi peluang datang ke rumahnya. Makanya saya katakan alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, saudaraku, ketika kita bersyukur, perhatikan betul-betul. Ketika kita bersyukur, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Ini janji Allah. Pasti benar. Alhamdulillah, saudara lama saya. Ini janji Allah, pasti benar. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan datang ke rumah Allah, ini satu nikmat. Janji Allah apa? Kalau engkau bersyukur, nanti aku tambah nikmat itu. Jadi rajin kita beribadah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan beberapa perkara tentang etika atau adab orang nak pergi masjid
dan masuk masjid amalan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu saya ingatkan dulu, bahwa kehadiran kita ke rumah Allah ini murni, sekali lagi, murni kehendak Allah, murni hidayah Allah. Kalau tidak ada hidayah Allah pada kita, berat kaki melangkah ke rumah Allah. Percaya saya katakan. Bagaimana adab? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, apa ucapan kita ketika kita hendak melangkah ke masjid? Tadi di awal saya katakan, pertama sekali kita meyakini bahawa saya datang ke rumah Allah memenuhi undangan Allah. Pasti Allah yang mengundang. Lewat apa? Lewat hidayah. Lewat hidayah. Nah, lalu kita mengaku, namanya tawadhu. Kita mengaku bahwa kepergian saya ke masjid ini murni hidayah Engkau. Oleh karena itu kita berserah pada Allah. Berserah pada Allah. Ya. Bagi kita yang paham, ini supaya mengelakkan sombong. Kadang-kadang ada orang selalu pergi masjid, datang kesombongan, muncul kesombongan. Saya kalau tak di masjid solat tak sedap. Nah, ini yang tak sedap. Kan ada begitu tuh. Nah, saya peringatkan dulu. Ingat, saya peringatkan diri saya dulu. Ingat, Allah lebih mencintai, Allah lebih menyayangi orang ahli maksiat tapi mau bertobat. Bayangkan, saya ulang balik. Allah sangat menyayangi, Allah sangat mencintai orang jahat tapi mau bertaubat. Allah kata dalam Quran, Innallaha yuhibbul tawwabin. Sesungguhnya Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Sebaliknya, Allah marah, Allah murka pada ahli ibadah tapi sombong. Itu dia. Orang maksiat taubat, Allah suka. Ahli maksiat taubat, Allah suka. Ahli ibadah sombong, Allah benci. Ayo. Itu makanya kita berangkat ke masjid tawadhu. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Qala, ini hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala iza kharaja ar-rajul min baitihi, faqala, jika seseorang keluar dari rumahnya mau ke masjid atau kemana saja, tapi kita tumpukan ke masjid dulu. Nah, ke pasar, ke kesah, nanti cerita. Ini kita cerita bab masjid soalnya. Jadi kita mungkin mulai mengamalkannya. Minta petunjuk sama Allah supaya kita diberi ingatan, supaya selalu mengamalkannya. Kenapa? Karena manusia sifatnya pelupa. Ya. Jadi jika seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa
wala haula wala quwwata illa billah. Dia baca ini. Jadi keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang menambah Al-Aliyul Azim, okay, tak ada masalah. Dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Keberangkatan kita ke masjid memang karena Allah. Maka kita katakan dengan menyebut nama Allah. Kita mengaku. Ini tawadhu. Kita mengaku. Ya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku berserah. Berserah diri kepada Engkau. Ini pengakuan. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan dari aku kalau bukan kehendak Engkau. Ini yang Allah suka. Pengakuan jujur seorang hamba bahawa dia menyadari tiada kekuatan untuk datang ke Masjid An-Naim. Kita tengok, ada orang boleh jalan ke Gelang, ada orang boleh jalan ke Sentosa. Boleh. Karena untuk ke Sentosa, untuk ke Gelang itu tak perlu hidayah. Tak perlu. Engkau sehat, kau jalan lah. Tapi untuk ke masjid, ini sangat memerlukan hidayah Allah. Sama dengan saya katakan, untuk angkat batu, orang kuat. Angkat besi, orang boleh. Angkat batu, boleh. Karena angkat batu, angkat besi, itu tak perlu hidayah, perlu kekuatan fisik. Tapi untuk angkat takbir, angkat takbir memerlukan hidayah Allah. Berapa banyak kawan kita boleh angkat batu, boleh angkat kayu, tapi tak kuat angkat takbir. Betul? Banyak kan? Angkat besi boleh, angkat kayu boleh, angkat batu boleh. Juara Olimpik lagi dia. Tapi tak kuat angkat takbir. Kenapa? Karena kalau angkat batu, angkat besi itu tak memerlukan hidayah, memerlukan kekuatan, kesehatan fisikal. Tapi untuk angkat takbir Allah itu perlu hidayah. Sama. Untuk ke Gelang, untuk ke Sentosa itu tak perlu hidayah. Kau sehat, kau jalan. Sejauh apapun Gelang dia pergi. Tapi sedekat apapun masjid di rumah dia, sedekat apapun masjid itu, kalau hidayah dia tidak dapat, dia takkan datang. Dia takkan datang. Inilah pengakuan. Dengan namamu ya Allah, Bismillah. Dengan namamu ya Allah. Ini pengakuan bahawa saya bergerak ini, saya berjalan ini atas kehendak. Maka aku berserah kepada Engkau. Aku berserah kepada Engkau. Apa yang terjadi di perjalanan, aku serahkan kepada Engkau. Tiada daya upaya aku, tiada kekuatan dari aku, kecuali semua izin Engkau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudaraku, dikatakan di sini, maka pada saat itu dikatakan, apa kata Allah? Qala, Allah menjawab, kamu telah mendapat petunjuk, kau telah mendapat hidayah. Hidayah itu kan petunjuk, dan Allah akan memberikan kecukupan. Jemaah yang berbahagia, dan Allah akan jaga. Artinya apa? Ada jaminan keselamatan ketika kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah.
adalah Allah mengatakan engkau mendapat hidayah dan aku cukupkan engkau dan aku selamatkan engkau. Jadi kalau orang berangkat ke masjid, terutama office atau kemana pun dia berangkat, dia baca ini, dijamin Allah keselamatannya, dijamin. Nah, itu yang kita mahu, ada jaminan Allah. Dan apa lagi dikatakan di sini, sehingga setan-setan menjauh darinya. Kenapa? Karena kita sudah minta perlindungan dengan Allah. Kita sudah minta penjagaan pada Allah. Setan dah tak berani kacau. Sama lah, kita nak, orang nak pukul kita dah minta cover dengan polis. Mana orang kacau? Ya kan? Orang tak kacau lagi. Alamak, dia aku nak pukul dia tapi di sebelah dia polis. Dia dah cakap polis tak sedap. Tengok. Sama. Setan nak kacau macam mana? Dia dah minta lindung dengan Allah. Tuh. Baik, jamaah berbahagia. Satu hal lagi barangkali saya ingin sampaikan. Ini barangkali simple tapi penting. Simple tapi penting. Satu, kita mesti faham bahawa iblis atau setan ini dia paling tak suka kita buat ibadah, terutama solat. Itu paling dia tak suka, benci sangat dia. Nah, itu sebab, seulang balik, itu sebabnya ketika kita mendirikan solat, sebelum takbir kita mengucapkan kalimat ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya dari awal bismillah dulu. Setelah auzubillah baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah. Kenapa? Kenapa berlindung? Karena setan pasti kacau. Setan pasti kacau. Setan ni nak tahu cerita dia macam mana? Begini. Dia nak goda supaya orang ni tak solat, tak boleh. Dia nak solat juga. Okey. Tak apa, kau solat lah. Yang paling penting apa dia? Solatnya Allah tak terima. Itu dia penting. Itu kerja setan. Engkau pergilah masjid, pergilah. Engkau sedekah. Engkau solatlah. Tapi yang paling penting solat engkau Allah tak terima. Cara macam mana? Dimasukkannya sifat ujub, sifat riya, bangga. Itu dia. Lalai. Nah, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan. Itu yang setan cabut. Dia pun lari. Kalau bahasa mudahnya, alamak, spoiler. Apa dia dah cakap? Apa dah berlindung. Sebaliknya, ini kita mulai mengaji sedikit. Sebaliknya, ini orang kurang faham. Bila seseorang itu tidak membaca ta'awuz sebelum takbir, tidak batal salatnya. Betul, tidak batal. Saya katakan tidak batal. Tetapi dari segi tasawuf, dari segi dalaman, orang ini termasuk sombong. Orang ini termasuk sombong. Kenapa? Karena dia ingin melawan setan, fight dengan setan tanpa minta tolong sama Allah. Dia berani. Jawabannya KO. Jadi kalau begitu apa? Balik lagi. Ketika baca ta'awuz itulah lambang ketawaduan kita, lambang rendah hatinya kita, ketidakmampuan kita melawan godaan setan, minta tolong sama Allah. Itu satu.
Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengakuan juga. Pengakuannya apa? Bahawa saya berdiri solat semua atas kehendak Engkau. Itu baik. Sekarang kita berjalan. Telah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Allah mengatakan, dijawab, aku beri hidayah, aku kasih kau hidayah, dan aku cukupkan engkau, dan aku selamatkan engkau. Dan setan pun menjauh, tak berani kacau. Nah, sekarang sudah sampai di masjid. Nah, itu kan. Sekarang sudah sampai di masjid ini. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis lagi, ini hadis riwayat Muslim. Sekali lagi kita mohon Allah, pada Allah petunjuk supaya dapat mengamalkan. Sebab kita ni pelupa. Apalagi makin tua, macam saya ni, memang lupa. Kadang dengan bini lupa. Orang tanya mana isteri, tak ada, jawab tak ada, tak pada kat rumah. Dia jawab tak ada, kenapa lupa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya berbagai macam zikir. Berbagai macam zikir. Saya sedikit menyentuh tentang zikir ini. Saya ingin katakan apa? Jamaah, sahabatku, ingat betul-betul. Lisan ini boleh berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Lisan yang boleh menyebut kalimat Allah itu. Ingat, itu kalimat suci. Okey? Itu kalimat suci. Allahu akbar kalimat suci. La ilaha illallah kalimat suci. Subhanallah kalimat suci. Maka lisan yang Allah pakai, lisan orang-orang yang suci. Lisan kalau suka mengata-ngata orang, lisan kalau suka berbohong, lisan kalau suka memfitnah orang, Allah tak pakai lisan dia untuk menyebut nama dia. Ingat betul-betul. Makanya kadang-kadang minta maaf, ada kalanya kita lupa berzikir kepada Allah. Kenapa? Ada maksiat yang kita kerjakan, maksiat lisan yang kita kerjakan. Tapi kalau kita jaga lisan kita dari mengata orang, kita jaga lisan kita dari bercakap bohong, kita jaga lisan kita dari fitnah, suci lisan dari maksiat, tiba-tiba ilham datang, kita berzikir. Nah, sekarang masalahnya begini. Dalam Quran dikatakan apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu dalam Quran. Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah, hatimu akan tenang. Itu firman Allah. Sekali lagi, mustahil demi Allah, Allah bohong. Mustahil Allah bohong. Allah yang mengatakan, dengan berzikir menyebut nama Allah, hati akan tenang. Lalu timbul pertanyaan, aku dah berzikir tapi hati tak tenang juga. Why? Kenapa? Aku dah berzikir subhanallah 100 kali, Allah Akbar 100 kali. Ingat, itu zikir lisan. Zikir lisan ini tidak akan menyentuh kalbu. Kalau mau hati ini tenang dengan zikir, maka masukkan zikir itu ke hati. Mainkan zikir di hati. Artinya zikir sir. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi di hati. Itu zikir. Zikir qalbi namanya. Kalau la ilaha illallah subhanallah subhanallah subhanallah, itu zikir. Betul. Ada pahala? Ada.
tapi tidak menyentuh kalbu. Zikir yang boleh menenangkan hati itu zikir yang masuk ke dalam kalbu. Dari hati itu berzikir, dia tidak suara lagi, itu zikir. Nah, baik. Dikatakan di sini apa? Bila kita sampai di masjid, iza dakhala ahadukum al-masjid, jika salah seorang di antara kalian mau masuk masjid, pastikan dulu kaki yang akan masuk kaki kanan. Ini kadang-kadang tak tahu mana kanan mana kiri, masuk aja. Itu yang jadi masalah. Dia harus dibezakan, kalau masuk toilet kaki kiri dulu, masuk masjid kaki kanan. Dia tak peduli, toilet kanan kiri pun masuk, masuk masjid pun kanan kiri masuk. Sama aja masuk toilet dan masuk masjid. Tidak. Pastikan langkah yang pertama masuk itu kanan. Bila masuk masjid, nah ini apa kata Nabi? Falusallam ala Nabi. Ini dia. Jadi tadi Cik Rodan masuk dari sini kan? Sebelum masuk masjid, pintu tu kan, sebelum masuk. Apa kata Nabi? Falusallam ala Nabi. Berikan salam kepada Nabi. Bukan baca salawat ya, bukan baca salawat lain. Baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu baca salawat. Ini beri salam kepada Nabi. Apa itu? Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebelum masuk, Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang hamba atau umatku mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, siapa yang memberi salam kepadaku, kata Nabi, sama ada aku hidup atau sudah wafat, akan sampai padaku. Sampai. Jadi jangan ingat salam kita tak sampai kepada Nabi, sampai. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan apa? Barang siapa mengucapkan salam kepadaku, masuk masjid tadi, Assalamu alayka ya Rasulullah, maka turun malaikat, datang malaikat ke kuburan Nabi. Dia sampaikan, ya Muhammad, si fulan ibnu fulan yaqra'ul salam. Si fulan ibnu fulan, dia mengucapkan salam pada engkau. Allahu Akbar. Katakanlah nama dia Haji Ismail bin Muhammad. Katalah bila dia masuk masjid, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Malaikat bagi tahu Rasulullah Muhammad Haji Ismail bin Muhammad beri salam pada engkau. Apa rahsia dia? Apa rahsia dia? Kalau kita tahu, kita tak akan tinggalkan. Yakin saya. Kalau kita tahu rahsianya, kita tak akan tinggalkan. Ketika malaikat mengatakan, ya Muhammad, si fulan ibnu fulan memberi salam kepadamu, langsung Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selamatkan dia, semoga Allah rahmati dia, dan semoga Allah berkati dia. Pahamkan ini? Nabi yang doakan kita, bayangkan. Coba bayangkan. Kita jumpa ustaz, jumpa ulama, sibuk, baguslah. Tuan, doakan saya Tuan, supaya jadi baik. Kan gitu.
Jumpa orang alim, tolong doakan saya ya, supaya jadi orang baik. Sekarang Nabi yang doakan kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya katakan, kalau kita dah faham, terlupa kasihan saya. Macam alamak, tak dapat doa Nabi hari ini. Itu dia. Kalau kita dah faham, dah tahu, terlupa bagi salam, kan? Kena rahsia ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Semoga Allah menyelamatkan engkau. Bukan setakat selamat di dunia, sampai di akhirat. Selamat apa? Selamat dalam bekerja, selamat dalam berumah tangga, selamat dalam dagang, selamat dalam beramal, selamat dalam menjalani kehidupan. Hidupnya penuh keselamatan. Dan intinya, ini yang paling penting. Ini yang paling penting apa? Warahmatullah. Semoga Allah merahmati kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah, kalau sudah Allah merahmati kita, ada beberapa kepastian kita dapat. Ada beberapa kepastian. Apa? Bila Allah rahmati kita, doa Nabi ijabah, kabul. Bila Allah rahmati kita, maka pasti kita diampunkan Allah. Kenapa? Karena seseorang itu akan mendapat ampunan Allah, itu pasti kena rahmat Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, mustahil dia diampunkan. Tak mungkin dia dapat ampunan kalau bukan rahmat Allah. Itu satu. Ketika Allah rahmati kita, saya ulang balik, bila Allah rahmati kita, maka ada perubahan sikap dalam hidup kita. Kita menjadi lebih baik. Kita akan lebih baik. Kalau tadi barangkali solat mungkin lalai sikitlah waktu dia, kadang lalai, tapi ketika Allah rahmati, dia sudah mulai tepat waktu. Kalau tadi dia macam malas baca Quran, sekarang mulai tergerak baca Quran. Semua rahmat Allah. Dalam Quran surat An-Nur 21, Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan rahmatku, kata Allah, tidak ada orang yang bersih selama-lamanya, tak ada orang yang baik selama-lamanya. Kita boleh baik kerana rahmat Allah. Bila rahmat Allah turun kepada kita karena doa Nabi, maka kita akan jadi orang baik. Maka jangan heran ada orang kita tengok berubah. Dulu dia jahat tau, dulu dia samsing lah. Sekarang tak tinggal lah masjid, bayang terus dia. Dah satu rahmat Allah. Ketika rahmat Allah kita dapat, maka hidayah turun. Subhanallah. Itu yang kita perlu. Ya. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Allah selamatkan dia dan rahmati dia, wa barakatuh, dan berkahi dia. Cari rezeki berkah. Dia takkan sentuh benda yang haram. Rumah tangga berkah.
rezeki berkah. Subhanallah. Itu doa Nabi. Jadi nak masuk bagi salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, begitu masuk pintu baru baca doa. Doa dia akan dah faham. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk pintu. Dah masuk, pastikan kaki kanan. Allahumma ftahli. Ya Allah, bukakan abwaabur rahmatik, pintu rahmat. InsyaAllah kita hari ini minta, besok minta, Allah kabul. Kita akan tenang dalam masjid. Nah, selesai kita berdoa, mengaji, lalu meninggalkan masjid, tinggalkan masjid, kita pun jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berilah aku karunia-Mu. Artinya apa? Beri aku nikmat, karunia yang banyak. Nah, inilah amalan yang kita coba amalkan. Mudah-mudahan ya kita dapat mengamalkannya. Kita minta pada Allah, wala tansani ya rabbal alamin. Jangan diberikan sifat pelupa pada kita. Ya, jangan diberikan sifat pelupa. Saya ulang balik. Pertama, nak keluar rumah jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Masuk saja masjid, belum sampai pintu bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita faham apa jawaban Nabi, baru kita masuk ya. Sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allah, tolong bukakan pintu rahmat bagiku. Saya selalu katakan, kalau Allah dah rahmati kita, maka ketenangan dalam hidup kita temui. Banyak saya jumpa kawan, rumah kondo, bukan calang-calang, berapa bilik rumah dia besar lagi, tapi gelisah saja hidup dia, tak tenang. Dapat isteri-isteri pelawan, dapat anak pelawan. Kenapa? Kerana rahmat Allah tak turun di rumah itu. Ketika rahmat Allah tak turun, satu rumah tak sembahyang. Tapi walaupun rumah orang itu satu bilik, dua bilik barangkali, tapi punya isteri, baru nak masuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan suami, Allah. Duduk dan siapkan teh, kopi dah ada siap. Kawan saya rumah kondo, begitu masuk bilik, masuk rumah, isteri cakap apa? Abang nak minum, buat sendiri ya. Abang nak minum, buat sendiri ya. Aku penatlah. Betul. Punya anak melawan, apa cakap? Apalah bapak ni, tak boleh tengok orang senang sikit. Ada. Apalah bapak, tak boleh tengok orang senang sikit. Tapi ada kawan saya, rumah dia 2 bilik, punya anak, ya Allah, Pak, saya nak pergi ngaji Pak, cium tangan bapak. Oh, subhanallah, bangga. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita menjadi hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika
yang penuh berkah ini, kami angkat tangan kami ya Allah memohon kepadamu. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk selalu berzikir menyebut namamu, selalu mengingat akan kebesaran-kebesaran Engkau. Allah, bantulah kami ya Allah, bantu ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan. Janganlah Engkau jadikan kami hamba yang kufur nikmat. Allah, kami mohon juga ya Allah, bantu kami ya Allah untuk kami selalu memperbaiki amal-amal soleh kami. Jauhkan kami dalam beribadah memiliki niat yang riak, ujub, takabur. Tanamkanlah senantiasa niat ikhlas di hati kami dalam menghadap-Mu ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan kebenaran. Bimbing kami, tuntun kami selalu ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi. Tanamkan kebencian di hati kami terhadap maksiat itu. Sebaliknya, tanamkan rasa suka, rasa cinta kami terhadap taat kepada-Mu. Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa adik-beradik kami. Dan ampunkanlah dosa anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan jumpa lagi Jumat yang datang dengan tajuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.